quite good. Dia mungkin terlihat tua, tapi keterampilan seninya tidak sembarangan. Reynold Woodcock diperankan oleh Daniel Day-Lewis, seorang desainer, pembuat gaun wanita khususnya, adalah seorang seniman yang serius dan sangat menekuni pekerjaannya. Setiap kostum atau gaun yang dibuatnya membuat pemakainya menjadi versi diri mereka yang terbaik. Diminati banyak kalangan kelas sosial menengah ke atas. Kita akan melihat tentang diri seorang seniman bernama Reynold satu ini melalui seorang wanita bernama Alma, wanita yang menjadi penakluk hidupnya. Dalam sebuah narasi dalam kacamata sudut pandangnya. Reynold terlihat seperti orang yang fokus dan berdisiplin tinggi. Pada adegan makan pagi, seorang wanita memberikan roti donat dengan krim yang kental. Reynold menolak dengan perkataannya yang bergaris tebal, jangan ada lagi makanan yang berlumpur. Karena dia sering bekerja dengan pena dan kertas. Johanna, wanita yang sepertinya adalah pacarnya, bertanya lagi kepada Reynold, kemana saja dia hari-hari belakangan ini, karena dia tidak lagi mendapatkan momen berduaan lagi dengan Reynold. Sebuah pertanyaan yang mengandung prasangka buruk, Reynold enggan menjawabnya. Ia tidak mau membuat perdebatan di pagi hari karena butuh kefokusan untuk bekerja. Rumah yang besar dan megah, rapi dengan sederet pembantu dan orang yang bekerja dengannya, menunjukkan Reynold adalah orang yang ternama, orang yang fokus namun juga orang yang memiliki permasalahan dalam hubungan dengan pasangannya. Begitulah kira-kira gambaran awal film ini bermula. Seorang wanita yang bernama Alma memiliki sedikit pandangan berbeda terhadap Reynold. Sosok Reynold adalah orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Reynold telah membuat mimpinya menjadi kenyataan. Sebagai balas budi, Alma memberikan apa yang paling diinginkan Reynold, yaitu semua bagian dari dirinya. Reynold adalah orang yang penuntut. Alma melihatnya sebagai orang yang paling menuntut yang pernah ia temui. Reynold dan Johanna berpisah. Menurut dirinya dan saudaranya, Cyril, Johanna adalah seseorang yang akan menyulitkan kehidupan Reynold. Suatu hari, Reynold pergi ke suatu daerah. Di sebuah hotel, Reynold bertemu dengan seorang pelayan yang tergagap-gagap, cantik dan tidak malu ketika diperhatikan. Wanita itu adalah Alma. Reynold memesan makanan dengan detail yang rumit. Hal itu memberikan keunikan dalam pandangan Alma akan seorang lelaki yang sangat mengerti akan detail keinginannya. Reynold tanpa ragu mengajaknya makan bersama. Memberikan celotehan bijak pada Alma tentang orang penting dalam hidupnya, ibunya, dan ia pun mengajak Alma ke rumahnya. Menunjukkan kepada Alma mengenai keindahan dan pakaian, pekerjaannya, serta memintanya untuk menjadi contoh sebuah bahan atau desain gaun, inspirasi, dan mengajaknya untuk ikut andil dalam dunianya. Tidak ada satupun hal yang berseberangan dari Alma, ia menyukainya. Begitupun Reynold, dengan sukarela Alma pun menerima semua ajakan Reynold. Dunia fashion, model, dan busana menjadi bagian utama di seluruh cerita. Reynold sangat menyukai proporsional Alma sebagai model busananya. Dari sini, kepercayaan diri, kegigihan, kefokusan, ketidaklelahan dari diri Reynold ditunjukkan. Hari-harinya dipenuhi garis dan gambar, benang, sulam, dan pesanan gaun, momen di mana Reynold ditunjukkan sebagai seniman yang sempurna. Dikala itu juga ditunjukkan bahwa Reynold yang mengira dirinya adalah orang yang tahu segalanya dalam bidangnya, ternyata luput akan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Setelah beberapa waktu, Alma menyadari akan hal itu. Obsesi Reynold pada pekerjaannya merenggangkan kehidupan Alma dengan Reynold. Orang-orang di luar ketika melihat Reynold dan Alma bersama, mereka mengira Reynold tidak beruntung memiliki Alma yang masih memiliki jiwa muda atau kekanak-kanakan. Yang mana di sini terlepas dari konteks cerita, hal itu mungkin juga benar. Jiwa muda mencari kesenangan, jiwa yang tua mencari kesibukan dan tanggung jawab. Dalam film, nyatanya Alma menunjukkan hal yang terlupakan dalam diri Reynold, yaitu mencari kehidupan di luar rutinitasnya. Oleh karena itu,
Alma menyukai Reynolds ketika ia sedang sakit. Reynolds menjadi orang yang berbeda ketika ia jatuh terpapar di atas tempat tidurnya. Rasa sakitnya membuatnya menunjukkan sisi lain dari dirinya. Reynolds merengek. Reynolds terbuka dengan Alma, dan Reynolds menyadari dirinya lemah dan membutuhkan Alma. Ketika Reynolds kembali ke rutinitasnya, ia adalah orang yang tidak bisa diganggu. Semuanya berada dalam bayang-bayang kefokusan dan kepiawaiannya menghadapi desain dan busana. Suatu momen ketika seorang wanita hendak menikah, ia yang memiliki badan gemuk dan merasa tidak percaya diri dengan gaun yang dikenakan di hari pengantinnya nanti. Reynolds terjerat dengan kepercayaan dirinya bahwa kebiasaan dan kepiawaiannya membuat busana mampu memberi rasa yang baik pada pemakainya. Di sini Reynolds mengalami salah dugaan. Wanita tersebut merasa tidak percaya diri dan terjerat dalam tekanan. Pada hari pernikahannya, ia merasa bahwa seluruh tamu melihatnya dengan pandangan yang buruk, hingga membuatnya stres dan terjatuh pingsan. Alma yang menyaksikan itu, merasa sedih dan menyadari, selain karena wanita itu, bahwa Reynolds pasti akan khawatir dengan jatuhnya citra busana yang didesainnya, sehingga Alma memberikan pilihan dan tantangan lain. Mengambil paksa gaun yang dikenakan wanita pingsan itu, menjauhkan dari pandangan buruk dan perkataan orang. Alma sangat melengkapi Reynolds. Alma juga menunjukkan sisi kelemahan Reynolds pada Reynolds sendiri. Ketika suatu momen mulai menunjukkan bahwa Reynolds adalah orang yang membosankan dan tidak dapat diganggu lagi, hubungan toksik antara keduanya pun pecah ketika Alma memberanikan diri untuk merancang sebuah momen untuk mempertunjukkan jati diri Reynolds dalam sebuah keinginan ikatan keromantisan di waktu yang sulit akan tuntunan pekerjaan yang belum selesai. Dan hasilnya adalah amarah. Kemarahan antara keduanya pun saling terluap. Alma memberikan sebuah obat agar Reynolds jatuh sakit, karena itu adalah satu-satunya hal yang membuat Reynolds menjadi orang yang berbeda. Namun kali ini berbeda. Reynolds kepayahan, sakit keras dan merasa bahwa mungkin ia akan mendekati akhir waktunya. Bayang-bayang sosok ibunya muncul menghantuinya. Dan di saat itu, Alma lah yang senantiasa berada di sampingnya dan menuruti semua keinginannya. Reynolds menyadari kepekaannya mulai terbuka. Selepas dirinya membaik, ia menemukan bahwa Alma adalah orang yang berarti bagi dirinya. Ia kemudian memutuskan bahwa ia telah menemukan wanita yang tepat yang bahkan mampu melanggar komitmennya untuk tidak menikah. Reynolds pun akhirnya menikahi Alma. Selepasnya, rutinitas Reynolds terhadap pekerjaannya berlanjut kembali. Dengan menikahi Alma, ia tidak mengira bahwa Alma akan menjadi penghalang konsentrasinya menghadapi pekerjaan. Momen sulit kali ini datang lagi. Reynolds menemukan dua hal yang ia cintai, yang satu menghambat hal yang paling disukainya, yaitu pekerjaannya. Reynolds pun tidak menyadari hal itu terjadi melalui hubungannya dengan Alma. Bayang-bayang hidup sebagai sepasang suami istri memecah kefokusannya, dan antara keduanya kini menjadi rentan. Reynolds khususnya, ia berpikir bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Namun Reynolds tidak tega untuk bertindak jauh. Berkat saudaranya, Cyril, ia membantu membangun atmosfer yang baik pada rumah tangga keduanya. Meski Reynolds awalnya membenci itu, penilaian Reynolds terhadap bisnisnya yang kaku menjadi minat utama kepedulian Cyril untuk ikut campur. Makna kehidupan pada akhirnya menjumpai Reynolds, tidak ada yang lain yang akan peduli terhadapnya lagi kecuali Alma. Sedangkan Alma masih dengan caranya berbuat buruk untuk mendapatkan keinginannya sendiri, untuk mengatasi Reynolds yang tak dapat diganggu. Iya, jamur, seperti yang sudah diketahui, Alma lebih menyukai Reynolds berbaring tak berdaya di ranjangnya. Bahkan kali ini Alma tak ragu lagi menutupi tindakannya itu. Ia terang-terangan berkata kepada Reynolds, Alma menginginkan Reynolds menjadi tak berdaya tanpa bantuan siapapun kecuali hanya darinya. Dan Reynolds bahkan tidak marah kali ini. Cium aku sebelum aku sakit, katanya. Phantom Thread, sebuah cerita yang solid, puitis realistis. Meski bukan tipikal film yang menghibur, namun ini adalah tentang keindahan, drama kehidupan.